Pertama kali aku melihatnya, aku langsung yakin bahwa seumur hidup ini aku hanya ingin menikah dengannya. Tapi sayangnya dia adalah adik iparku di masa depan. Demi bisa bersamanya, aku mulai sengaja bersikap dingin pada tunanganku, memaksanya untuk membatalkan pernikahan. Setelah itu aku memberi tekanan, agar adik iparnya yang menggantikan posisi dalam perjodohan keluarga. Begitulah. Kami baru bertemu 2 kali, tapi sudah menjadi suami istri saat mengurus surat nikah. Karena urusan pekerjaan yang mendesak, aku langsung terbang ke luar negeri untuk dinas. Dan saat itulah, dia yakin bahwa aku tidak punya rasa dalam pernikahan ini. Bahkan setelah sebulan menikah, rekan kerjanya pun tidak tahu bahwa dia sudah menikah. Sampai suatu hari, seorang pria yang mengejarnya sudah mengganggunya 3 kali. Baru secara tak sengaja dia mengatakan bahwa dirinya sudah menikah. Namun tak ada yang percaya. Mereka bilang dia bahkan tidak memakai cincin. Mendengar itu, dia pun malu dan buru-buru menarik kembali tangannya. Tepat di saat itu, aku baru saja menyelesaikan dinas luar. Kukirim pesan padanya, memberitahu bahwa aku naik pesawat pukul 5 sore, malam akan pulang ke rumah. Nada pesanku yang dingin dan formal, membuatnya merasa dirinya hanyalah seorang bawahan. Saat dia masuk ke mobil, aku masih sibuk membaca dokumen, tidak menyapanya sama sekali. Saat ibu mertuaku menanyakan kabar, dia hanya bisa tersenyum dan berkata semuanya baik. Di perjalanan pulang, aku kembali berkata bahwa malam ini tidak bisa pulang karena urusan kerja. Di saat itu, dia semakin merasa bahwa dirinya hanyalah alat dalam perjodohan ini. Sahabatnya yang mendengar cerita itu langsung mengeluh. Baru nikah langsung dinas. Pulang dinas malah tidur di kantor. Jangan-jangan suaminya punya masalah kesehatan. Atau mungkin masih menjaga kesucian untuk cinta pertamanya. Pikiran tentang mantan pacar membuatnya sedikit gelisah. Dia tidak peduli apakah aku punya orang lain di luar sana. Tapi dia ingin rumah tangga ini tetap stabil. Saat itu aku membuka pintu dan masuk. Malam itu aku pulang lebih awal. Tanpa sengaja aku mengambil pakaian dalamnya yang tergeletak di atas ranjang. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak tahu aku tidur di kamar mana. Jadi belum sempat membereskan. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasa kesal. Lalu bertanya apakah kami harus tidur di kamar terpisah. Dia terdiam. Kemudian berkata ingin bicara baik-baik. Aku melihat jam. Lalu bilang aku beri dia waktu 15 menit. Dia pun mulai membahas tentang kekhawatiran soal mantan. Meminta aku menjaga kebersihan dalam hubungan. Jangan sampai pernikahan ini meninggalkan celah. Kejujurannya membuatku sedikit terkejut. Aku tersenyum dan bertanya, kalau aku memang benar punya orang lain, apa hanya itu yang dia pikirkan? Dia terdiam. Dalam pernikahan ini, dia memang selalu jadi pihak yang lemah. Aku pun berkata, kalau aku benar berselingkuh, dia seharusnya sewa detektif, kumpulkan bukti, lalu manfaatkan media, agar bisa menekan aku dan mendapat lebih banyak harta gono gini. Dia justru mendengarkan saran itu dengan serius. Lalu aku dengan sungguh-sungguh berkata padanya, aku tidak punya mantan, juga tidak punya siapa-siapa di luar sana. Sejak menikah dengannya, dia adalah satu-satunya istriku. Aku berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan cincin, menebus lamaran yang tertunda. Lalu berkata padanya, mulai sekarang, segala hal yang harus dilakukan suami istri, kita akan lakukan bersama. Saat tiba waktunya tidur, aku perlahan mendekatinya. Sedikit demi sedikit menghapus jarak di antara kami.